Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian dalam konten Ngomongin Adab edisi ke-17, yang mana kali ini kita akan mengangkat pembahasan dengan tema menguak rahasia wujud asli dari buah kuldi dan misteri di baliknya. Baik rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, untuk dapat menemukan jawaban dari pembahasan tersebut, ada baiknya kita simak pembahasan berikut ini. Episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai rahasia di balik buah khuldi, khususnya mengenai peristiwa memakan buah khuldi oleh Adam dan Hawa tersebut. Bahwa apakah ketika Adam dan Hawa ketika itu tidak jadi memakan buah khuldinya, itu membuat kita saat ini masih berada di surga dan kita tidak bersusah payah hidup di bumi sampai sekarang ini seperti itu. Dan di sana kita juga menemukan adanya rahasia menarik di balik pelarangan buah khuldi dan di balik sebab kenapa buah itu diharamkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai buah khuldi lebih spesifik, lebih khusus seperti itu. Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul saat kita membaca kisah ini. Seperti, ya kalau buah dari pohon itu dinamai khuldi, yakni pohon keabadian, lantas kenapa ketika Adam dan Hawa ketika memakan buah itu mereka tidak abadi? Yang mana kan pada akhirnya mereka diturunkan juga ke bumi dan hidup di bumi serta juga wafat. Apakah buah khuldi itu benar-benar buah keabadian? Nah, kalau tidak, lantas demikian apakah Allah telah berbohong kepada Adam soal adanya buah keabadian itu? Kan gitu. Nah, kemudian dalam Al-Quran sendiri Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon itu. Lantas kemudian kenapa Allah menghukum Adam dan Hawa ketika mereka memakannya, bukan ketika mendekatinya? Kan seperti itu. Lalu sebenarnya buah apakah khuldi itu? Nah, di video sebelumnya bahkan ada yang memberikan teori-teori aneh yang saya sendiri belum pernah mendengarnya di kolom komentar ya, mengenai kisah memakan buah khuldi itu. Misalkan jika ada yang mengatakan bahwa peristiwa memakan khuldi itu sebenarnya hanya kiasan saja untuk menjelaskan perbuatan hubungan seksual Adam dan Hawa, sehingga larangan buah khuldi itu secara kiasan merujuk larangan berhubungan dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu ya dari mana teori-teori dan tafsiran-tafsiran ini berasal. Kalau kita membaca buku terjemahan kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh ulama Mu'tabar Ibnu Katsir, yang merupakan buku rujukan utama dan populer mengenai kisah-kisah para nabi dan juga para rasul berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Nah, di buku ini saya tidak menemukan adanya ulama yang mu'tabar yang menafsirkan demikian, bahwa khuldi itu merupakan kiasan. Jadi dalam hal ini berdasarkan hemat saya gitu ya, berdasarkan bacaan saya tidak bisa membenarkan teori atau tafsiran yang satu ini, karena hal tersebut mungkin belum saya ketahui atau memang tidak ada ya. Nah, untuk menghindari tafsiran yang salah dari cerita nabi-nabi, khususnya Nabi Adam, saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca dan merujuk kitab ini, karena bisa jadi kisah Adam dan Hawa yang kita yakini merupakan kisah dari agama Yahudi atau Kristen, atau bahkan kisah-kisah yang dibuat-buat entah dari mana, dan itu dapat merusak akidah kita. Makanya buku ini sangat penting untuk dimiliki. Nah, apakah Allah berbohong kepada Adam mengenai buah keabadian tersebut? Karena faktanya ketika Adam dan Hawa memakannya malah tidak membuat mereka abadi. Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Karena teman-teman, nama khuldi itu bukanlah nama yang Allah berikan. Allah sama sekali tidak pernah menyebutkan nama khusus dari buah pohon itu, melainkan hanya menyebutkan hadhihi syajarah, yang artinya pohon ini ya. Buah apakah itu? Ya tidak ada yang tahu, karena Allah tidak memberitahu. Sedangkan nama khuldi sendiri teman-teman, itu diberikan oleh iblis, seperti yang berbunyi dalam Al-Quran surah Taha ayat 120. Sehingga jelas jika nama buah itu adalah karangan iblis semata, yang artinya nama asli buah itu sebenarnya bukan khuldi. Khuldi atau buah khuldi adalah nama yang dibuat-buat oleh iblis. Namun pertanyaan berikutnya begini. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 31, kan Allah sudah mengajarkan kepada Adam segala nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ibnu Katsir dan ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah memang benar-benar mengajarkan Adam semua nama sampai barang-barang terkecil pun. Maka tentu, termasuk nama asli dari buah khuldi itu. Nah, dengan demikian, maka tentu semestinya Adam mengetahui nama asli dari pohon yang dilarang oleh Allah itu. Dan tentu bukan khuldi ya, karena khuldi itu merupakan nama yang dibuat-buat oleh iblis. Nah, kalau semestinya Adam tahu nama asli dari buah itu, lantas kenapa pada akhirnya Adam juga dapat dibohongi oleh iblis? Kenapa bisa terpengaruh oleh iblis? Kenapa Adam bisa percaya jika nama buah itu adalah khuldi seperti itu yang disampaikan oleh iblis? Oke, ternyata teman-teman, khuldi itu bukan nama juga, melainkan hanya sebutan saja, yang artinya keabadian. Buah khuldi berarti buah keabadian seperti itu. Sehingga ketika iblis merayu Adam, maka iblis mengatakan ini adalah buah keabadian. Oleh karenanya, khuldi itu bukan nama,
tapi sebutan saja. Bisa jadi pohon ini merupakan seperti pohon-pohon biasa lainnya yang sudah dikenal oleh Adam dan banyak tumbuh di surga. Hanya saja, khusus pohon kayu yang satu ini, itu dilarang seperti itu. Atau bisa jadi teman-teman, pohon yang dilarang itu memang satu jenis tumbuhan tertentu yang memang satu-satunya pohon yang tumbuh di surga. Dan Adam sendiri sudah mengenali itu tumbuhan apa, namanya apa seperti itu. Ya, bisa jadi apel, mangga, buah tin, dan sebagainya, yang mana tumbuhan itu satu-satunya tumbuhan yang tumbuh di surga. Nah, dalam kitab Qasasul Anbiya halaman ke-22 disebutkan bahwa para sahabat meriwayatkan bahwasanya orang Yahudi itu menganggap jika pohon atau tumbuhan yang dilarang itu adalah gandum. Kalau ditelusuri, ini merupakan pendapatnya Rabi Yehuda, dan ini tertulis dalam Talmud Barakhot 40a dan Sanhedrin 70a. Nah, Mujahid juga berpendapat bahwa tumbuhan tersebut atau buah itu adalah at-tin, yaitu pohon buah tin. Ini juga riwayat Israiliyat dari orang Yahudi. Hal ini juga disetujui oleh Rabi Nehemia Hayun, karena menurutnya dengan daun pohon tin lah Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Di Eropa Barat, sejak era Renaissance teman-teman, para pelukis itu mengganti buah tin tersebut dengan buah apel sebagai buah terlarang itu. Oleh karenanya, maka kita tidak heran kenapa sampai saat ini banyak yang menggambarkan buah terlarang itu sebagai buah apel. Lalu buah apa sebenarnya itu? Jawabannya wallahu alam. Tidak ada yang tahu pastinya, karena Allah tidak menyebutkan nama buahnya. Pertanda tidak penting mencari tahu buah apa yang dimaksud itu. Karena kalau ada faidah dan manfaat serta maslahat, tentu Allah sudah mengabarkan nama buahnya. Karena bisa jadi buah dari pohon terlarang ini merupakan pohon yang khusus hidup di surga dan tidak ada di bumi, sehingga kita tidak bisa melihat dan mencari tahu buah yang serupa dengan itu. Nah teman-teman, kalau Adam sendiri itu sudah mengenali jenis pohon apa itu, nama dari buah itu, apakah itu buah tinkah, apel, gandum, mangga, jeruk, pisang, dan lain sebagainya, lantas kenapa juga ia mau tergoda? Ia bisa tergoda. Nah pertama teman-teman, yang menggoda Adam itu bukan iblis, tapi melalui Hawa ya. Jadi iblis menggoda Hawa, Hawa menggoda Adam seperti itu. Dan yang kedua, karena iblis memberikan informasi baru dan bersumpah atas nama Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, menurut Ibnu Abbas, Adam dan Hawa meyakini jika janji dengan menyebut nama Allah tidak mungkin merupakan kebohongan, termasuk sumpah janji dari iblis itu. Namun dugaannya salah. Iblis terlalu licik. Karena ketika Allah melarang pohon itu terhadap Adam, Allah kan tidak menjelaskan kenapa dilarang. Akan tetapi iblis mengatakan jika Allah melarang makan buah yang iblis sebut buah keabadian itu, buah khuldi itu, karena Allah tidak mau Adam menjadi malaikat dan hidup abadi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20. Di sini kita bisa melihat bagaimana iblis berdusta atas nama Allah dan bersumpah palsu. Dari sini juga kita dapat pahami bahwa tidak semua yang Allah haramkan itu mengharuskan kita mengetahui alasannya, sebagaimana Allah tidak menjelaskan kepada Adam kenapa buah itu dilarang, dan Adam tidak bertanya kepada Allah kenapa buah itu Allah larang. Tapi teman-teman, kalau kita membaca ulang surah Al-Baqarah ayat 35, disebutkan bahwa yang dilarang Allah itu bukan memakan buahnya, melainkan jangan mendekati pohonnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Lantas kenapa Adam dan Hawa itu dihukum Allah ketika mereka memakan buahnya, bukan ketika mendekati pohonnya? Nah, ini ada hikmah besar di sini teman-teman, bahwa melarang jalan atau potensi terjadinya keburukan itu lebih diutamakan dari melarang perbuatan buruknya secara langsung. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Maraghi mengatakan, larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih efektif daripada langsung melarang pada sesuatu itu atau to the point seperti itu. Karena larangan yang demikian akan membuat orang lebih menjauhi potensi-potensi yang membuatnya terjerumus dalam suatu kesalahan atau kemaksiatan. Contoh teman-teman, dalam Al-Quran Allah melarang mendekati perbuatan zina. Melarang mendekati, bukan melarang zinanya secara langsung. Karena seseorang itu disebut berzina kan ketika dia sudah melakukannya. Dan kalau sudah melakukannya, maka tidak ada gunanya lagi untuk melarangnya, karena sudah kebablasan kan seperti itu, udah kejadian. Maka yang dilarang itu adalah potensi terjadinya zina. Dengan logika, jika mendekatinya saja dilarang, bagaimana lagi jika kejadian kan seperti itu. Contoh lain mengenai minum alkohol, misalnya minum minuman khamar seperti itu. Dalam agama lain mungkin mengatakan tidak apa-apa minum bir, anggur, vodka, soju dan sebagainya asalkan tidak mabuk. Karena yang dilarang itu bagi mereka adalah mabuknya, bukan meminumnya. Bagi mereka minum namun tidak mabuk itu nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Nah, hal ini berbeda dalam agama Islam, karena dalam Islam meminum sedikit saja walaupun tidak mabuk tetap dilarang. Dengan kaidah ma katsiruhu haramun faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya jadi haram, maka sedikitnya juga haram. Maka yang dilarang dalam Islam adalah jangan meminum atau jangan menyicipi anggur, bir, vodka, soju dan produk-produk khamar lainnya walaupun sedikit ya.
Bukan jangan mabuk ya, karena kalau sudah mabuk ya nggak guna lagi untuk dilarang kan seperti itu. Karena itu udah kejadian kan gitu. Makanya meminum sedikit walaupun tidak mabuk tetap haram dalam agama Islam. Oleh karenanya salah satu keindahan dalam Islam itu adalah bahwa di Islam yang dilarang itu adalah potensi terjadinya perbuatan buruk, bukan hanya melarang perbuatannya. Dalam fikih kemudian disebut dengan syaddu dira'i, yakni memotong jalan atau potensi terjadinya keburukan atau dosa atau maksiat. Karena mencegah potensi terjadinya perbuatan buruk itu lebih baik daripada mencegah perbuatannya secara langsung. Begitu pula melarang dan mencegah agar tidak mendekati pohon yang dilarang itu lebih baik daripada melarang memakan buahnya. Karena logikanya kalau mendekatinya saja dilarang, apalagi memakannya kan seperti itu. Nah, adapun mengenai tafsiran jika ada ustadz yang menjelaskan bahwa buah khuldi itu merupakan kiasan untuk merujuk perbuatan intim, hal ini belum bisa saya verifikasi. Saya belum bisa menemukan ulama tafsir mana yang mengatakan demikian. Karena kalau kita membaca ayatnya, maka jelas jika pohon yang dimaksud adalah pohon secara harfiah, bukan pohon secara kiasan. Makanya iblis mengatakan jika memakannya, maka akan diangkat derajatnya menjadi malaikat dan abadi. Maka aneh jika peristiwa memakan buah khuldi itu dipahami sebagai hubungan kelamin ya. Karena gimana cerita berhubungan kelamin akan membuat mereka kekal dan mengangkat derajat mereka menjadi malaikat, sedangkan malaikat sendiri tidak berhubungan badan. Kan seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan jika buah khuldi ini adalah buah pengetahuan. Nah, awas ya, hati-hati teman-teman, ini merupakan cerita versi Kristen ya, bukan versi Islam. Jadi dalam agama Kristen yang dilarang itu buah pengetahuan, yang mana kalau dimakan itu akan mati. Iblis mengatakan bahwa dengan memakan buahnya, maka mereka akan mengetahui mana baik dan mana jahat sebagai buah pengetahuan baik dan buruk seperti itu. Kemudian setelah mereka memakan buahnya dan melihat mereka telanjang, maka mereka bersembunyi di balik pepohonan. Kemudian Tuhan berseru kepada mereka, "Di mana engkau?" Mereka kemudian menjawab, "Jika mereka bersembunyi karena telanjang." Kemudian Tuhan bertanya, "Loh, dari mana kalian bisa tahu telanjang? Apakah kalian memakan buahnya?" Seru Tuhan seperti itu. Nah, dari sini kita pahami jika Adam dan istrinya sedari mula itu telanjang. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka itu telanjang. Namun kemudian setelah memakan buah pengetahuan, kemudian mereka mengetahui bahwa mereka telanjang dan ketika itu mereka malu. Hanya saja di sini Tuhan tidak maha tahu karena tidak tahu jika Adam dan istrinya itu telah memakan buahnya. Yang mana kemudian bertanya, apakah mereka telah memakan buahnya seperti itu ya. Kemudian Adam mengkambing hitamkan istrinya. Lalu Tuhan mengutuk istrinya berupa penderitaan ketika mengandung, penderitaan saat melahirkan, dan rasa birahi pada suaminya. Begitu pula Tuhan mengutuk Adam berupa kesusahan dalam mencari rezeki. Nah, karena mereka telah memakan buah pengetahuan, itu membuat manusia setara dengan Tuhan. Maka kemudian Tuhan mencegah agar Adam dan Hawa tidak memakan buah kehidupan yang membuat mereka bakal hidup kekal seperti Tuhan. Nah, ini adalah cerita versi Kristen. Kalau teman-teman pernah mendengar cerita yang seperti ini, maka dipastikan itu bukan kisah versi Islam. Karena cerita versi Islam yang dimakan itu bukan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena ketika Allah melarang sesuatu kepada Adam, maka tentu manusia sudah dapat membedakan mana baik dan buruk. Di mana melanggar perintah dan larangan dari Allah itu adalah hal yang buruk. Sehingga untuk memperdaya mereka, iblis menggunakan usaha ekstra. Bahkan sampai bersumpah palsu kan seperti itu. Nah, kemudian juga dalam Islam Allah itu maha tahu. Maka Allah tidak bertanya lagi apakah mereka memakan buahnya atau tidak. Karena Allah maha tahu. Serta Allah itu maha pengampun. Sehingga dalam Al-Quran diceritakan Adam bertobat dan Allah mengampuninya. Maka dalam Islam mengandung, melahirkan, dan hasrat itu bukanlah kutukan bagi wanita. Wanita yang bersabar atas susahnya dalam kehamilannya, dalam Islam akan digantikan pahala dan apabila wafat akan diberikan pahala syahid. Dan Islam memuliakan orang yang kesusahan mencari nafkah dan memuliakan seorang ibu yang mengandung. Oleh karenanya teman-teman, jika teman-teman mendengar kisah Adam versi yang seperti ini, sudah dapat dipastikan itu bukan versi agama Islam. Oleh karenanya teman-teman sangat direkomendasikan untuk membaca buku ini. Kisah Para Nabi merupakan kitab terjemahan Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, merupakan kitab rujukan utama dan populer mengenai kisah-kisah para nabi berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Dengan begitu kita akan terhindar dengan kisah-kisah yang di luar agama Islam, yang kisah-kisah yang bukan dari riwayat-riwayat sahih yang itu dapat mengganggu akidah kita sebagai seorang muslim. Hiding hala hala hiding wajalala eha eha